Itu dia, buat syuting. Dan sekarang syuting masih ada. Oh, sayang. Kami sama, kami amat malam ini. Tentang yang troisième place, amat lah. Memang sih mungkin tentang. Beginilah pernyataan pelatih Mali U17 yang mengaku terkejut dengan permainan Timnas Indonesia U17 usai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Tajikistan U17 di turnamen Piala Kemerdekaan U17 tahun 2025. Dalam laga yang berlangsung sangat sengit antara Timnas Indonesia melawan Tajikistan, skor akhir memang berakhir imbang 2-2. Namun, perhatian publik justru tertuju pada komentar mengejutkan yang datang dari pelatih Mali U17 yang hadir di stadion mengaku kagum dengan permainan luar biasa yang ditunjukkan para pemain muda Garuda. Saya benar-benar terkejut dengan kualitas permainan Timnas Indonesia U17. Walaupun hanya meraih hasil imbang, mereka bermain dengan intensitas dan strategi yang sangat matang. Bagi saya, secara kualitas mereka bahkan lebih unggul dibanding Tajikistan U17. Dan salah satu hal yang paling menyita perhatian sang pelatih adalah kekokohan lini pertahanan Timnas Indonesia. Hal pertama yang membuat pelatih Mali U17 terkesan adalah penampilan kokoh trio bek Timnas Indonesia U17, Matthew Baker, Putu Panji, dan Fabio Aska Irawan. Menurutnya, ketiganya tidak hanya solid dalam menjaga lini belakang, tetapi juga berani melakukan intercept beresiko untuk memutus serangan lawan. Saya melihat bagaimana mereka menutup ruang, membaca arah bola, bahkan melakukan tackle-tackle bersih yang menyelamatkan tim dari kebobolan. Untuk pemain muda, ini adalah kualitas yang sangat luar biasa. Mereka bermain seperti bek berpengalaman. Dia bahkan menambahkan bahwa beberapa momen penyelamatan yang dilakukan ketika bek tersebut bisa masuk kategori world class defending untuk level U17. Selain teknik dan taktik, pelatih Mali U17 juga memuji mental para pemain Garuda muda. Menurutnya, Tajikistan beberapa kali mencoba memancing emosi dengan permainan keras dan provokasi verbal di lapangan. Namun para pemain Timnas Indonesia tetap fokus dan tidak terpengaruh. Itu yang membuat saya benar-benar salut. Mereka bermain di bawah tekanan fisik dan mental, tetapi tidak kehilangan kepala. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Dari sisi serangan, pelatih Mali itu mengaku terkesima dengan 2 gol cantik yang dicetak oleh Timnas Indonesia. Gol pertama hadir pada menit ke-33 melalui sundulan Mirza Pirjatullah. Sementara gol kedua tercipta di menit ke-49 lewat tandukan Fadli Alberto. Menurut pelatih Mali U17, yang membuat momen ini istimewa adalah fakta bahwa para pemain Indonesia yang kalah postur dibandingkan para pemain Tajikistan justru mampu mencetak 2 gol lewat duel udara. Itu menunjukkan teknik heading dan timing lompatan yang luar biasa. Lebih jauh, pelatih asal Mali tersebut juga menilai bahwa skema permainan yang diterapkan pelatih Indonesia Nova Arianto sangat efektif dan modern. Ia menyebut bahwa Nova Arianto berhasil memadukan disiplin taktik dengan keberanian menyerang, perpaduan pressing ketat di lini tengah, serangan sayap cepat, serta kreativitas di lini depan membuat Indonesia tampil atraktif. Bagi saya, ini bukan sekedar hasil imbang. Ini adalah sinyal bahwa Timnas Indonesia U17 memiliki potensi besar. Mereka bermain lebih baik dibandingkan Tajikistan, baik dari segi taktik, teknik, maupun mental bertanding. Bahkan pelatih Mali secara terbuka menyatakan bahwa Timnas Indonesia U17 adalah tim yang akan diperhitungkan di Piala Dunia U17 tahun 2025 Qatar. Jika mereka terus berkembang seperti ini, saya yakin mereka akan menjadi kekuatan besar di Asia, bahkan mungkin di level dunia untuk kategori usia muda. Timnas U17 Indonesia ditahan Tajikistan dengan skor 2-2 dengan gol yang dicetak melalui sundulan Mirza Pirjatullah dan Fadli Alberto.
Timnas Indonesia U17 Indonesia baru saja menghadapi Tajikistan pada laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 pada Selasa 12 Agustus tahun 2025. Ini adalah laga pertama Garuda Muda sejak tampil di Piala Asia U17 tahun 2025 pada April lalu. Susunan starter Indonesia tak banyak berubah kecuali tambahan Eijar Jacob Tanjung dari Sydney FC. Stadion utama Sumatera Utara yang diguyur hujan menyulitkan kedua tim pada awal pertandingan. Tajikistan sempat menguasai awal babak pertama dan mencetak gol, akan tetapi dianulir karena offside. Timnas Indonesia perlahan bisa mengambil alih pada pertengahan babak dan bisa membuka skor. Pada menit ke-34, sebuah umpan silang dari Fadli Alberto bisa melewati kepala bek jangkung Tajikistan. Mirza Pirjatullah berlari di momen yang tepat untuk berada dalam posisi onside dan akhirnya menanduknya. Sayangnya, lini pertahanan Indonesia lengah setelah unggul. Sebuah cutback dari Tajikistan yang disambut oleh Jarib Joda yang datang dari lini kedua, sehingga merubah skor menjadi 1-1. Pada babak kedua, Indonesia mulai bisa konsisten menciptakan peluang. Gol tercipta usai turun minum dengan proses nyaris sama seperti gol pertama. Sebuah umpan silang dari Eijar Jacob yang baru masuk pada training camp terakhir dilepas dengan akurasi tinggi. Sama seperti sundulan Mirza, kali ini Fadli Alberto yang menanduknya dengan telak. Skor 2-1 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Tak lama berselang, Putu Panji mendapatkan peluang melalui situasi lemparan jauh, tetapi hanya tendangannya menyentuh jaring samping. Saat Nova mulai merotasi pemain utama berguguran karena kram, dominasi Indonesia terkikis. Dapa Al-Ghasemi beberapa kali diuji di 20 menit terakhir dan akhirnya bobol pada masa injury time. Hasil akhir 2-2 tak cukup untuk mencuri puncak klasemen yang dihuni oleh Mali setelah mereka menang 5-1 atas Uzbekistan.